Bahkan teman Raden di Goa Patean melebihi rakyat Kabupaten Pati. Saking banyak. Saking banyaknya. Gimana itu, istri Bapak? dari Bupati Pati yang bernama Rorosio jatuh hati pada seorang Danang yang mana statusnya adalah adik iparnya sendiri. Salam jumpa buat pemirsa Napaktilas Budaya Nusantara. Masih bersama saya Cak Gondrong dengan Bopo Sutrisno. Sugeng Rahayu, Bopo. Sugeng Rahayu, Mas Gondrong. Buat pemirsa Napaktilas, semoga selalu diberi kesehatan. Dalam perjumpaan saya kali ini, saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin buat saya itu suatu sejarah yang perlu saya ketahui atau perlu dipelajari buat semua. Nah, ini saya punya ajuan pertanyaan, Bopo, yang mungkin ada jawaban dari Bopo, yaitu tentang ini, Bopo. Konflik tentang Pati atau konflik Kabupaten Pati, yaitu tentang kisah Danang Tundung. Ya. Nah, itu penyebutan Danang Tundung itu saya masih belum begitu mengerti. Ya. Nah, makanya saya ajukan pertanyaan itu, moga ada jawaban dari Bopo. Ya, insya Allah. Ya. Gini, Mas Gondrong. Ya. Mengenai pertanyaan Mas Gondrong, ya, tentang kisah Kabupaten Pati, ya. Ya. Ada peristiwa di Kabupaten Pati tentunya yang menyangkut nama seorang Raden Danang yang ditundung dari Kabupaten Pati. Lah, sebelum saya jawab, perkenankan saya menyapa Ya, teman-teman Napaktilas Budaya yang selalu aktif dalam peliputan ini dan teman-teman yang hadir di studio bareng sama Mas Gondrong. Mas Gondrong, Ya. kisah Pati itu rasanya kurang asik kalau tidak menyangking istilahnya nama seorang Syekh Jangkung atau Saridin. Karena apa? Kata Pati, Kabupaten Pati itu pasti kalau dibandingkan terkenalnya itu saya kira kok malah identik dengan Saridinnya itu. Oke. Berarti masih ada kaitannya ini. Loh, ya? pasti, Mas. Oh, ya. Bahkan lebih ngetren seorang Saridinnya. Gitu, Mas. Lah, asal mula ditundungnya Raden Danang dari Kabupaten Pati, tentu akan saya kasih tahu dulu siapa Raden Danang itu. Nah, Raden Danang adalah adik kandung Bupati Pati Mangun Oneng. Raden Danang seorang tampan, Ya. pandai bersastra, pandai bertata belorogo, gitu, karena niat adik seorang bupati. Ya. Dan memang ketampanan Raden Danang tidak diragukan lagi. Lah, saat itu, Mas, konflik itu terjadi setelah Kabupaten Pati tentrem oleh perbuatan seorang Ondorante yang membuat geger Pati berhasil diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Syekh Jangkung Saridin. Ternyata tidak terhenti sampai situ permasalahan di lingkup Kabupaten Pati. Lah,
setelah Ondorante mati oleh Iguh Saridin, ternyata ada masalah intern atau keluarga. Ini nih penasaran saya. Ya kasih cari tahu Pak Bopo. Ya gimana itu Bopo? Yang dimaksud intern adalah saya sampaikan tadi, ketampanan seorang Raden Danang itu yang membuat lawan jenis tergila-gila. Saat itu Bupati Pati sedang istirahat, baru saja menyelesaikan masalah di Kadipaten tentang Ondorante, tentu sering meninggalkan Kadipaten Pati. Sering keluar. Lah, di saat keluar itulah kejadian yang kurang menyenangkan terjadi di lingkup pedalaman Kabupaten Pati. Tepatnya dimana itu, istri dari Bupati Pati yang bernama Rorosio jatuh hati pada seorang Danang yang mana statusnya adalah adik iparnya sendiri. Akhirnya Raden Danang dipanggil. Katanya ada keperluan, namun keperluan itu adalah keperluan abal-abal agar Danang masuk ke Kadipaten Pati. Setelah ketemu empat mata, karena emban saat itu memang sudah didesain agar tidak ada emban yang masuk katakanlah diliburke. Dan Danang dipanggil seakan-akan ada keperluan yang harus disampaikan. Setelah ketemu mereka antara Rorosio dan Raden Danang, mbok yo kamu itu mbok yo ndang menikah. Nyuwun sewu Mbak Yu, sampai saat ini saya belum ada niat dan belum ada kemauan untuk ke arah itu. Loh, kurangmu apa? Kamu pemuda tampan ganteng, sopo toh wanita yang tidak suka sama kamu? Loh, wah, sinten Mbak Yu yang kerso kalih kula? Kan mungkin itu cara Raden Danang yang tidak merasa sama sekali. Loh, ada wanita Pati itu yang jatuh cinta kamu banyak, namun wanita itu tidak rela kalau kamu jadi milik orang lain. Loh, maksudnya Mbak Yu? Gitu ya, setakno to yo. Lah, itu udah gak jauh dari kamu kok, dekat sekali sama kamu, tiap hari tahu kamu kok Danang. Akhirnya sudahlah Mbak Yu terus terang saja siapa wanita yang jatuh hati ke saya. Barangkali mungkin saya pertimbangkan, karena apa? Di sisi lain saya ingat Kang Mas Adipati sok ngelingke saya untuk segera mempunyai pendamping hidup. Iya ya, aku bloko ndak ya, bloko mawon Mbak Yu. Panggilnya seorang Raden Danang. Akhirnya, tapi tas dulu Bopo. Apa? Sebelum saya tahu juga pemirsa tahu tentang bloko atau orang keterbukaan. Nah, ini kan udah saya persilahkan emang buat Bopo. Oh gitu, udah dipersiapkan gitu ya. Iya. Jadi kita ini dulu, cicipin dulu yang ada. Makasih Mas. Drong. Monggo Bopo. Iya. Kalau udah gini kan semakin encer otak saya. Semakin terbuka kan semakin enak gitu. Saya lanjutkan Mas. Dan terus gimana itu? Menyapa teman-teman yang hadir, baik itu teman-teman dari Napak Tilas Budaya Nusantara, dan saya lanjutkan ya. Setelah bingung karena bagaimanapun naluri seorang wanita itu biasanya kalau bloko rada ewah Mas. Tapi kalau tidak bloko Danang tidak tahu. Tidak tahu ya. Akhirnya Rorosio matur, Danang, sebetulnya wanita yang menyukai kamu itu cantik kok, walaupun usianya agak ya katakanlah mungkin panas jadi istri kakak kamu kok. Di atasnya itu. Loh, Mbak Yu, Danang, loh kalau itu memang jodoh saya. Ya udah apa-apa, karena banyaklah contoh di Kadipaten Pati yang pasangan hidupnya itu lebih tua dari suaminya banyak. Tapi gini loh Danang, misalnya perempuan tadi sudah punya suami dan rela meninggalkan suaminya, terus ngeboti kamu piye? Mbak Yu, saya katakan dari depan, kalau memang jodoh saya kok mendapat seorang janda, ya saya terima. Itu kan jodoh tuh di tangan Tuhan gitu. Kalaupun dia bercerai dengan suaminya, itu kan bukan karena saya. Kalau bisa ya jangan gitu loh. Akhirnya coba Mbak Yu tidak usah berbelit-belit, katakan saja siapa wanita itu yang kebetulan punya rasa dengan saya. Tidak lain tidak bukan
dengan dia menunjuk dirinya sendiri. Rosio tuh nunjuknya tuh dirinya sendiri. Maksudnya Mbak Yu apa? Lah gitu kok masih tidak paham tuh Danang. Setane gini loh, yang menyukai kamu tuh saya sendiri, Mbak Yu Rosio. Nah, gitu loh. Jadi itu keterbukaan yang akhirnya diungkapkan itu. Oh iya. Akhirnya apa ya, habis itu apa Bapak? Setelah Danang tahu kalau Rorosio kakak iparnya menyukainya, tentu Raden Danang seketika itu, wah maaf Mbak Yu, jangan teruskan. Kata-kata Mbak Yu tolong jangan teruskan. Satu, kalau diketahui rakyat Pati ini aib. Kedua, kalau tahu Kang Mas Yatipati Mangononeng, tentu akibatnya fatal. Alah, Kang Mas tidak tahu saja kok. Akhirnya dengan desakan seorang Rorosio untuk dituruti hasratnya dan ditolak oleh Raden Danang. Karena bagaimanapun Mbak Yu adalah pengganti ibu saya, gitu loh. Jadi mohon maaf Mbak Yu, ditolak dengan halus, bahkan seorang Rorosio setengah memaksa, ayo layani, turuti saya. Maaf Mbak Yu, tidak bisa. Akhirnya Raden Danang difitnah oleh Rorosio. Fitnahnya gini Mas. Gimana itu Bapak? Raden Danang, saya ini Mbak Yumu, kakakmu, kakak ipar. Kalau dibilang wong liya ya wong liya. Iya. Kalaupun melakukan sebetulnya tidak ada masalah, itu kita akan bagaimana orang lain. Tapi kamu sudah mempermalukan saya sudah nembung, wong wedok sudah nembung, kamu tolak, bahkan kamu memalukan saya. Ketahuilah Danang, nanti kalau Kang Mas Yatipati rawuh, abang tak bilang hijau, hijau tak bilang hitam. Maksud Mbak Yu, lihat saja. Nah, kebetulan datanglah seorang bupati, datang dari tugasnya dari Kabupaten. Saat itu juga disautlah seorang Danang, seakan-akan dia ditindih ke tolong. Di mata seorang Adipati-pati, Danang seakan-akan mempunyai niat terhadap Rorosio. Seakan-akan Rorosio minta tolong Kang Mas, jujurnya kok ada sampean, kalau tidak saya juga orang baik. Wah adik kamu tuh bagaimana Kang Mas. Akhirnya marahlah seorang Adipati-pati terhadap Danang. Dan akhirnya Danang sudah minta maaf Kang Mas, mohon diklarifikasi, ini bukan kesalahan saya, ini adalah kekhilafan seorang Mbak Yu Rorosio. Jawab seorang Bupati-pati, kamu tahu apa tentang Mbak Yumu? Saya ini suaminya, lebih tahu watak Mbak Yumu, gitu kan. Akhirnya ternyata seorang Adipati masih nggugu kata seorang istrinya daripada pembelaan dari Raden Danang. Akhirnya Mas, seketika itu juga Danang dianggap telah menginjak-injak harga diri Kabupaten Pati atau seorang Bupati Pati. Danang diusir dari Kadipaten Pati. Barang siapa, dawuh seorang bupati, berani menolong Danang yang saya usir dari Kadipaten Pati, maka tak katutke dosane. Berarti setelah ada kejadian-kejadian itu belum ada, ibaratnya kalau sekarang kan belum ada keterangan dari salah satu pihak, udah karena mungkin ini ya Bapak. Akhirnya itu ya. Emosi yang memuncak tadi ya. Iya. Lalu Danang meninggalkan Pati, namun di alun-alun. Iya. Nah, ini nih. Di alun-alun Pati ada kejadian yang sangat-sangat mengherankan siapapun yang ada di situ. Karena apa? Keluarnya seorang Danang dari Kadipaten Pati, diperintahlah Temenggung Mertokusumo untuk mengikuti Raden Danang. Mertokusumo, awasi Danang. Berani ada warga Pati yang nolong Danang, ikutkan dosanya. Widono. Nah, sesampai alun-alun, Raden Danang merasa malu. Saya terusir dari Kadipaten Pati karena perbuatan Mbak Yu Rorosio. Akhirnya dengan naik kuda, Raden Danang dikejar oleh Temenggung Temenggung Mertokusumo dengan segala hormat Mas, bagaimanapun tetap menghormati. Maaf Raden Danang, saya hanya menjalankan tugas dari Kang Masmu. Jadi mohon Raden untuk tidak nunut ngiyup di Kadipaten Pati. Akhirnya oleh Raden Danang dengan pamer kebisaannya karena rasa malu tadi untuk menampil pembelaan itu, kuda itu akhirnya dibawalah dan beserta
Gedokannya itu apa itu Bapak? Gedokannya itu tempat kuda itu loh Mas. Oh, Semacam yang biasa di samping rumah-rumahan lah istilahnya. Ya itu di bawah dengan kesaktiannya itu ikut Mas. Di kemana lagi dia ikut. Akhirnya seorang Temenggung Mertakusumo istilahnya ganduli buntute. Iya. Jangan tinggalkan pati kalau bisa, tolong dirembukan sing apik. Mertakusumo, tolong ya, lepaskan kuda saya. Nanti kalau kamu semplak, tahu disemplak, ditendang ya. Ditendang ke kuda saya, kamu bisa mati. Dan seketika itu kuda nendang Mertakusumo. Terus habis akhirnya ditendang itu tempat yang terjadi itu? Kuda yang menendang Mertakusuman itu, tempat itu diberi nama Mertakusuman. Nah, itu ada di Kabupaten Pati. Lah, selanjutnya rasa mangkel di hati seorang Raden Danang. Itu akhirnya melihat peristiwa itu, akhirnya dari Pati-Pati keluar dari pendopo itu. Benarkah Mertakusumo itu sudah menjalankan perintah saya? Lah, sebelum Adipati rawuh, Danang itu membawa jala Mas, jolo itu. Oh, yang itu loh. Jaring ini. Jaring itu. Iya. Lah di Kadipaten Pati, Raden Danang itu jolo Mas. Dan diingatkan oleh para punggawa Kadipaten Pati, mosok kok gila atau gimana Raden Danang itu, mosok jolo di alun-alun. Dan jolo itu ternyata yang didapat apa Mas? Apa itu? Pakaian sekujur badan yang dipakai Rorosio. Nah, akhirnya oleh prajurit yang melihat segera ngaturi pirsa Kadipaten Bupati Pati, dan ternyata sudah dalam perjalanan ke situ. Akhirnya oleh Bupati Pati tanya, "Hei Danang, apa maksud kamu?" "Maaf Kang Mas, dengan peristiwa ini mungkin Kang Mas bisa menggalih kalau saya tidak benar-benar tidak salah." Ya. Akhirnya Danang, ini jelas kamu pamer kehabisan. Jangan harap saya luluh hatiku dengan peristiwa itu. Kang Mas, silahkan bunuh saya. Bunuh saya. Kang Mas tentu lebih tahu watak saya. Sebelum Kang Mbok Rorosio jadi suami Kang Mas, saya sudah dari kecil adalah adik sampeyan. Ini loh Kang Mas, peristiwa Jolo di alun-alun Pati, tujuan saya tidak lain tidak bukan hanya membuka mata hati sampeyan. Kalau perbuatan Raden Danang sebetulnya tidak seperti yang Mbak Yu tuduhkan. Akhirnya untuk memantapkan suasana, dipanggillah prajurit yang tadinya mau ngaturi pirsa Bupati Pati, diperintah ke Taman Sari, bawa ke sini istri saya, Gustimu Rorosio. Dibawalah ke situ. Seketika itu ternyata Rorosio datang ke situ sudah kebingungan mencari pakaian, yang dipakai tidak ada, alias pakai kemul saja dia. Loh, kalau dulu kayak jarik gitu ya? Jarik itu loh Mas, jarik seperti saya jarik ini. Kemul kayak gini kan. Loh, dia jangan ada apa ini? Kang Mas, kok pakaian saya hilang, bagaimana Kang Mas? Kang Mas nggak tahu kalau di jala itu kan punya pakai Kang Mas kok bisa, bagaimana ini? Diajeng, saya ini bupati. Di sini saya akan menegakkan kebenaran. Iya. Ketahuilah, pakaian kamu apa itu yang di Jolo? Dia jalannya. Prajurit ambil, kasih ke Bindoromu. Tanya, loh kok sampai sini? Gimana nih? Tanya tuh Danang. Akhirnya Bupati Pati tahu. Seketika itu terdiamlah Rorosio, istri Bupati Pati, dan diminta untuk jelas-jelasan, jangan sampai kamu bohongi saya. Bohongi saya, kamu tak hukum. Kamu telah membenturkan saya dan adik saya. Nek kamu matur opo anane, kamu bloko suto, aku akan memaafkan kamu. Tapi kalau sudah berani ngapusi saya, kamu tidak layak jadi istri seorang bupati. Akhirnya ngaku kalau kejadian di Taman Pati itu bukan niat dari seorang Raden Danang, ning niat murni yang punya mau adalah Rorosio. Marah, tapi bagaimanapun itu aib keluarga dan dimaafkan Mas. Istrinya dimaafkan, tapi tidak boleh untuk diulangi lagi peristiwa ini, apalagi belum kejadian Raden Danang, saya minta maaf ya Dimas, tolong kesalahan Kang Masmu dimaafkan yang telah terlanjur mengusir dari Kadipaten Pati. Raden Danang punya prinsip, lidah seorang bupati nek ngendika nek wis abang ya kudu abang. Dawuh Kang Mas Dipati saya harus minggat dari Kadipaten Pati, saya tetap minggat.
yang penting keutuhan keluarga Kang Mas di Pati-Pati sebagai contoh di Pati tetap utuh. Peristiwa ini biarlah kita yang tahu, hanya keluarga Kadipaten Pati yang tahu. Sekaligus saya minta pamit dan meninggalkan Kadipaten Pati, entah kemana tujuan saya. Berarti itu apa, Pak? Setelah keterbukanya problema atau kejadian itu, bukannya balik tapi tetap masih melanjutkan dalam perjalanan tetap itu. Melanjutkan perjalanan meninggal Kadipaten Pati. Akhirnya pulanglah Bupati Pati ke Daleman Kadipaten Pati. Selang beberapa minggu atau katakanlah itu kan sekarang ya, kalau itu kan dulu ya selang berapa hari ya. Akhirnya tidak tega seorang Adipati-Pati akan nasib adiknya. Iya. Apalagi dah terlanjur dawuh ya. Iya. Mungkin rakyat pun tidak berani nolong. Datanglah Bupati Pati ke rumah Syekh Jangkung. Tak dulu Bapak. Nih sebelum ada obrolan Syekh Jangkung. Saya seneng ini, tapi lebih seneng lagi jangan dibiarkan dingin ini Bapak. Oh iya, Mas. Terima kasih. Enggak. Ya. Diminum Bapak. Nah, kan gini Bapak, semenjak Bapak itu cerita tentang Syekh Jangkung atau Saridin, saya suka. Ini kebetulan ya Bapak menyebutnya lagi. Nah ini malah saya selain itu saya juga penasaran lagi nih. Gimana Bapak? Lanjut. Iya Bapak. Ya, setelah selang beberapa hari saya sampaikan tadi, Bupati Pati dengan perasaan ewoh sekali menghadapi seorang Saridin. Kok saya tidak habis-habisnya minta tolong sama Kakang Syekh Jangkung? Iya. Baru saja kemarin Tondo Rantai selesai. Ini hari adik saya meninggalkan Kadipaten. Akhirnya minta di Sorowidekno. Sorowidekno itu gitu Mas. Apa Bapak? Di mana larinya itu Saridin bisa tahu Mas, bisa menebak gitu. Iya. Oleh seorang Syekh Jangkung dan Saridin setelah dimintai tolong Adipati-Pati, akhirnya dijawab kalau ingkang kadang yang bernama Raden Danang saat ini berada di Guwa Pati Ayam. Guwa Pati Ayam. Nih baru saya mendengarnya itu Bapak. Guwa Pati Ayam. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah ini Bapak mendengar, belum, benar. Nah, mungkin Bapak bisa ngasih penjelasan. Guwa Pati Ayam itu tempat apa Kakang Saridin? Iya. Kalau ada yang dibiarkan di situ terus bagaimana? Bisakah makan? Bisakah minum? Oleh Syekh Jangkung atau Saridin menjawab, bukan masalah makan dan minum. Namun kalau Raden Danang dibiarkan berada di dalam Guwa Pati Ayam, karena gua itu sangatlah tempatnya para alam-alam lembut berkumpul di situ, katakanlah markasnya. Nah akhirnya nangislah seorang Adipati-Pati iba atas nasib adiknya. Ternyata persembunyiannya ada di Guwa Pati Ayam. Akhirnya dengan memohon, dengan sangat memohon, bahkan Adipati-Pati sempat dengan segala hormat minta tolong ke Kang Saridin untuk yang sekian kalinya. Paribasane sudah Kang Saridin, kamu Kakang ambil nyawa saya sekali, paribasane. Saya kasih ke, tapi tolong selamatkan adik saya. Akhirnya sudah jadi watak seorang Syekh Jangkung atau Saridin memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan pada orang lain selagi dia mampu dan itu disagui. Akhirnya disagui, Adipati-Pati dipersilahkan kondur dan dimohon tenang, saya akan berangkat ke Guwa Pati Ayam. Lah, kedatangan Saridin ke Guwa Pati Ayam ternyata langsung masuk. Watak Saridin tidak pernah takut ya namanya, apalagi Guwa Pati Ayam yang belum diketahui sekalipun. Wong Cirebon, ada Naga Siluman, ada Dayang Lolopi saja kalah. Jadi kita bisa memprediksi keampuhan seorang Saridin setelah masuk di Guwa Pati Ayam ternyata langsung disambut dengan baik oleh Raden Danang. Tentu ini suatu cara, cara seorang Saridin atau Syekh Jangkung. Maaf Raden, berapa lama Raden di sini? Oh, sudah lumayan.
Oh, kerasan sekali. Terus di sini teman Raden siapa? Kalau dilihat dari kasat mata, memang saya tidak ada teman. Sendiri gitu. Lah, Raden menjawab, saya sampun perso. Yeah. Kalau sampean itu di sini tidak sendirian. Bahkan teman Raden di Goa Patilam melebihi rakyat Kabupaten Pati. Saking banyak. Saking banyaknya. Cuma kasat mata. Kasat mata. Nah, kalau bicara dengan selain Saridin, pasti orang percaya. Saya sendirian itu percaya. Yeah. Berhubung yang diajak ngomong itu Saridin, tahu. Yeah, kalau Raden Danang ternyata di Goa Patilam tidak sendirian. Walaupun ngakunya sendirian. Iya, Bapak. Akhirnya, maaf ya, bagaimana perasaan Raden Danang setelah jadi atau di dalam Gua Patiaya? Tentram, karena apa? Di alam Sonyoluri tidak ada istilah Mary satu yang lain. Ternyata dari alam Sonyoluri ini mengangkat saya sebagai raja mereka. Jadi bangga Raden Danang menjadi ketuane alam lembut jin Sonyoluri di Goa, bangga. Oleh Saridin memberikan nasihat, maaf Raden, janganlah bangga akan kedudukan Raden sebagai pimpinan yang diangkat oleh mereka menjadi kepala ya. Alam lembut itu. Ketahuilah Raden, jikalau Raden benar-benar menerima dan meneruskan niat Raden dan mau menjadi ketuane jin Sonyoluri yang ada di Goa Patiaya, maka Raden tidak akan bisa mati sampai kukuting jagat. Abadi. Karena apa? Jiwa Raden sudah bukan manusia lagi, tapi jiwa Raden adalah jiwa seorang lelembut atau sebangsa setan. Maka kalau itu terjadi pada Raden tidak akan menangi atau menemui surga di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Karena alam akhirat itu ada, Raden. Tolong dengan sangat, marilah kondur ke Kadipaten Pati, dan saya akan mengantar Raden ke Kadipaten Pati. Kalaupun nanti jim-jim ini ngamuk, biar urusan saya. Akhirnya Raden Danang manut dawe Saridin. Bahkan di situ ada ada peninggalan yang kurang jelas keberadaannya, ya toh. Sepulang dari situ Raden Danang itu mempunyai keris, entah itu diberikan Saridin, karena diserah ke Saridin. Oleh Saridin, keris itu diberi nama keris Jangkung, ya toh. Itulah kisah tentang diusirnya Raden Danang dari Kadipaten Pati, atau sesuai judul yang sampean pertanyakan, konflik Kabupaten Pati Raden Danang Tundung. Dan itulah tadi permasalahan yang membuat seorang Raden Danang diusir dari Kadipaten Pati. Tentunya Mas Gondrong, secara pribadi dari hati saya yang paling dalam, kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ini bersifat jagongan ya. Kalaupun salah, sepatah kata salah, ada pun nama tokoh, nama tempat secara kebetulan sama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin pendapat lain atau versi lain, saya yakin sekali belum tentu salah. Bisa juga pendapat saya malah salah. Kita kembalikan ke siapapun yang menikmati acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Saya menceritakan karena terbatasnya kemampuan saya, ya saya sampaikan apa yang saya ketahui, karena background saya adalah seorang pemain sandiwara, dan itulah ungkapan hati saya. Mohon maaf apabila ada tumpang soh saya menyampaikan. Matur nuwun. Akhirnya saya mengetahui. Pertama saya untung aja belum ini Bapak, ibaratnya itu belum salah arti lah. Kata Pudo itu saya kira itu seperti lanjutan nama, nggak taunya penyebutan bahasa Indonesianya itu adalah pisah atau pengusiran. Baru tahu lah. Tundung. Nah, tundung itu kan kalau bahasa Jawa ya mungkin orang nasional kan baratnya belum begitu mengerti ya bahasa tundung. Itu tadi pengertiannya. Akhirnya ya inilah obrolan santai kita menuju puncak, di mana
yang pernah dikisahkan tentang adanya cerita ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua, bisa diambil pelajarannya. Jika ada salah-salah kata, kami di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Salam jumpa kami. Salam jumpa. Monggo.